Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismayanti, berasal dari Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. Di sini saya akan memaparkan mengenai seminar yang bertema mengenal tentang kewirausahaan, seperti seminar-seminar dan webinar yang telah saya ikuti. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan pertama itu tentang kewirausahaan. Apa sih itu kewirausahaan? Dimana kita ketahui kewirausahaan adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan dan membawa visi ke dalam kehidupan, di mana visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Nah, next, tips dan trik meningkatkan percaya diri untuk wirausahaan wanita, dimana kita ketahui bahwa dalam kewirausahaan itu mempunyai suatu tips dan trik untuk meningkatkan kepercayaan diri. Karena tanpa adanya kepercayaan diri, barang yang kita ingin perjualbelikan itu pasti kuranglah orang yang kayak tahu bahwasanya kita itu sebenarnya pedagang atau penjual. Nah, di sini saya akan faktor pembatas yang mempengaruhi kepercayaan diri. Salah satunya itu bias gender, persepsi tentang kepemimpinan, keseimbangan kehidupan kerja, akses terbatas untuk pendanaan. Ini faktor-faktor pembatas yang mempengaruhi kepercayaan diri. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi untuk meningkatkan kepercayaan diri itu pertama tingkat keterampilan komunikasi. Nah, kita sebagai pedagang harus meningkatkan komunikasi kita dengan orang lain agar barang yang kita jual itu bisa mudah orang lain tahu, ya. Yang kedua itu berkolaborasi dan belajar dari mentor. Yang ketiga, empati dan afirmasi positif terhadap diri sendiri. Keempat, membangun personal brand. Kelima, tingkatkan kemampuan dengan pengetahuan. Ini adalah salah satu contoh dari faktor yang mempengaruhi dalam peningkatan kepercayaan diri dalam usaha wirausahaan wanita. Nah, di sini dapat mengoptimalkan bisnis Anda dengan memanfaatkan Google AdSense. Seperti kita ketahui, Google AdSense adalah sebuah media iklan online dari Google yang dapat membantu mempromosikan bisnis untuk menemukan calon pelanggan. Nah, ini sangat membantu kita dalam mempromosikan suatu bisnis dengan adanya Google AdSense. Google AdSense dapat mendorong 80% brand awareness dengan membantu meningkatkan interaksi dengan konsumen. Nah, adapun media yang digunakan untuk memasarkan produk itu salah satunya iklan di Google. Kan kita di sini bisa memanfaatkan teknologi yang ada seperti Android kita. Kan cuma 1-2 orang kan yang kemungkinan tidak mempunyai Android sekarang, zaman sekarang. Apalagi tuh ibu-ibu yang sudah suka main Facebook. Di situ kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada untuk memasarkan produk yang kita jual seperti di Facebook, WA, Instagram dan lain-lain. Yang kedua itu iklan di media sosial, itu juga bisa ya dimanfaatkan. Yang ketiga iklan di media cetak. Yang terakhir itu iklan di TV atau radio. Ini semua salah satu untuk memasarkan produk media yang bisa kita gunakan, manfaatkanlah ya, selagi masih bisa. Apalagi sekarang semua serba modern ya. Next itu Google AdSense memudahkan dalam menampilkan keunikan bisnis yang kita publik. Nah, seperti yang saya tadi jelaskan, jika kita memanfaatkan teknologi yang ada, maka dagangan kita itu mudah diketahui oleh masyarakat yang menggunakan teknologi sekarang yang ada, seperti pengguna Facebook ya, sehingga kita dapat menjangkau pelanggan yang
menelusuri produk atau layanan yang kita tawarkan ke masyarakat. Oke, next. Nah, di sini terdapat beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari beriklan di Google AdSense. Nah, salah satunya itu menarik minat kelompok audiens dengan ketertarikan yang spesifik, program periklanan yang fleksibel. Nah, salah satunya itu program iklan ini cukup bisa diandalkan untuk menarik prospek atau audiens yang potensial menjadi konsumen kita. Karena jika kita mengatur perencanaan dan eksekusi campaign dengan tepat di Google AdSense, kita akan mendapatkan reaksi yang diharapkan. Dari sasaran audiens, salah satu caranya adalah penentuan keyword yang spesifik, di mana dapat membuat orang mengklik iklan tersebut. Seperti dalam berpeluang besar memang membutuhkan jasa atau produk yang ditawarkan. Contohnya itu seperti jika ada yang mencari keyword seperti jas hujan, bahan parasut, itu kemungkinan besar ia memang sedang mencari barang tersebut. Nah, itu. Yang kedua itu mudah memperhitungkan return on investment ROI dan mengoptimalkannya dari waktu ke waktu. Seperti dalam mencapai ROI semaksimal mungkin selalu jadi salah satu tantangan utama dalam hal digital marketing. Namun, dengan presentasi data di Google AdSense yang mudah dilakukan atau diolah, itu bisa kita kembangkan seiring waktu dan mencapai tujuan pemasaran ROI maksimal relatif lebih mudah tercapai. Next, terakhir itu lebih mudah memahami sasaran audiens yang dihadapi. Nah, lebih mudah, di mana data tak diragukan lagi adalah salah satu elemen yang penting dalam kegiatan marketing, termasuk tentunya data tentang konsumen yang kita sasar, ya. Makin kita memahami apa yang mereka inginkan, masyarakat inginkan atau butuhkan, makin tepat pula kita menentukan pesan yang ingin kita sampaikan dan bisa mempengaruhi daya beli masyarakat. Nah, kita bisa lebih mudah melakukan satu bisnis sendiri dengan memanfaatkan Google AdSense, apalagi sekarang semua serba canggih. Dengan menggunakan handphone kita bisa mempromosikan suatu barang atau produk yang ingin kita perjualbelikan. Itulah yang saya katakan tadi, manfaatkan teknologi yang ada sekarang sebaik-baik mungkin. Kita ini sebagai anak kuliah bisa juga kan kuliah sambil mendapatkan uang, atau bisa biayai diri sendiri dengan salah satunya itu berbisnis. Seperti kita manfaatkan teknologi sekarang kan semua serba modern. Nah, dalam seminar ini itu dapat dapat menambah pengetahuan dalam melakukan usaha, yaitu dengan meningkatkan rasa percaya diri. Kita dapat lebih mudah untuk membuat suatu usaha sendiri, bergabung dalam komunitas agar lebih meningkatkan percaya diri kita sendiri dalam berbicara dan memasarkan suatu produk dari usaha yang kita miliki, dan juga memanfaatkan media sosial untuk memasarkan usaha kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam seminar ini. Maka kita sebagai anak muda jangan putus asa, tetap berusaha. Semua ada jalannya. Jadi kita kita bisa berbisnis sendiri dengan modal yang sedikit akan menjadi bukit. Tidak selamanya harus langsung banyak, ya. Kurang lebih ini bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq walhidayah.